Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas dan juga teman-teman saya yang saya hormati. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kepemimpinan guru dalam kelas. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Aulia Fitriani. Adapun rekan saya yaitu Hesti Intan Komalasari dan juga Siti Nur Ajijah. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, kepemimpinan guru di dalam kelas. Kepemimpinan guru di dalam kelas adalah sebuah keterlibatan kolaboratif, inisiatif, dan arahan bimbingan dari pengajaran untuk membantu mewujudkan tujuan, misi, dan visi sekolah secara reflektif. Guru sebagai pemimpin proses pembelajaran memiliki kemampuan memimpin berupa membimbing, mendorong, dan memajukan siswa agar mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, guru sebagai pemimpin dan pengajar. Guru sebagai pengajar berfokus pada apa yang diajarkan, yang dimana seorang guru dalam perannya sebagai pengajar memiliki tanggung jawab utama untuk menyampaikan materi secara tepat, terstruktur, dan mudah dipahami oleh siswa. Guru perlu menguasai konten pembelajaran, memilih metode yang sesuai, serta memastikan setiap siswa memperoleh pemahaman yang memadai. Dalam fungsi ini, guru bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan melalui berbagai strategi pembelajaran yang efektif. Lalu, guru sebagai pemimpin berfokus pada bagaimana mengarahkan dan membimbing siswa dalam proses belajar. Selain menjadi penyampai materi, guru juga berperan sebagai pemimpin yang mengarahkan perjalanan belajar siswa. Dalam posisi ini, guru menciptakan lingkungan kelas yang positif, memberi dukungan emosional dan akademik, serta mendorong siswa untuk aktif, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Guru sebagai pemimpin membimbing siswa untuk berani mengambil inisiatif, berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan karakter. Dengan kepemimpinan yang baik, guru mampu menjadi panutan sekaligus fasilitator yang memastikan proses belajar berlangsung efektif dan bermakna. Mengapa kepemimpinan guru di dalam kelas itu penting? Yang pertama, suasana belajar. Kepemimpinan guru sangat penting karena menentukan bagaimana suasana belajar terbentuk di dalam kelas. Guru yang mampu memimpin dengan baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, dan penuh rasa aman. Suasana yang nyaman membuat siswa lebih berani bertanya, berpendapat, dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Dengan demikian, kepemimpinan guru menjadi kunci dalam menciptakan kelas yang dinamis dan mendukung proses belajar yang efektif. Yang kedua, perkembangan akademik. Melalui kepemimpinan yang baik, guru mampu mengarahkan proses pembelajaran secara terencana dan terstruktur sehingga setiap siswa dapat mencapai perkembangan akademik yang optimal. Guru memberikan bimbingan, umpan balik, serta strategi belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan peran kepemimpinan ini, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa memperoleh pemahaman yang mendalam serta berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Yang ketiga, perkembangan karakter. Guru sebagai pemimpin di kelas juga berperan besar dalam membentuk karakter siswa. Melalui keteladanan, arahan, dan interaksi sehari-hari, guru menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, empati, dan kejujuran. Kepemimpinan guru membantu siswa tidak hanya menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga tumbuh sebagai pribadi yang beretika, berkarakter baik. Kelas yang dipimpin dengan baik akan membentuk budaya positif yang mempengaruhi sikap dan perilaku siswa secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, gaya otoriter. Gaya ini menekankan kedisiplinan, aturan yang jelas, dan kontrol penuh dari guru. Biasanya cocok ketika kondisi kelas membutuhkan ketegasan agar proses belajar tetap terarah. Yang kedua adalah moralis dan karismatik. Pada gaya ini, guru menjadi teladan. Ia menggerakkan siswa lewat nilai, karakter, dan wibawa pribadi. Gaya ini efektif untuk membangun motivasi dan kepercayaan siswa. Dan yang terakhir adalah situasional. Ini adalah gaya kepemimpinan yang paling fleksibel. Guru menyesuaikan pendekatannya dengan kondisi siswa, tujuan pembelajaran, dan konteks kelas. Jadi, guru bisa lebih tegas, lebih membimbing, atau lebih memberi kebebasan sesuai kebutuhan saat itu. Selanjutnya, ada peran dan fungsi guru sebagai pemimpin kelas.
Peran pertama adalah leader. Sebagai pemimpin, guru mengarahkan tujuan pembelajaran, menentukan strategi yang tepat, dan memastikan semua siswa berjalan dalam alur yang sama. Guru menjadi kompas yang membuat proses belajar tetap fokus dan terarah. Peran berikutnya adalah motivator. Di sini, guru berfungsi membangkitkan semangat siswa, memberikan dorongan ketika mereka mengalami kesulitan, dan menumbuhkan rasa percaya diri agar mereka mau mencoba, bertanya, dan tidak takut salah. Selanjutnya, guru juga bertindak sebagai fasilitator. Artinya, guru menyediakan berbagai sumber belajar, memberi ruang kolaborasi, dan membantu siswa menemukan cara mereka sendiri untuk memahami materi. Guru memfasilitasi bukan hanya konten, tapi juga pengalaman belajarnya. Kemudian, ada peran mediator. Guru membantu menyelesaikan konflik kecil antar siswa, menengahi perbedaan pendapat, dan menjaga suasana kelas tetap harmonis. Peran ini penting agar lingkungan belajar tetap kondusif dan aman bagi semua anak. Dan yang terakhir, guru adalah evaluator. Guru menilai proses dan hasil belajar siswa bukan hanya dalam bentuk angka, tetapi juga perkembangan sikap, keterampilan, dan pemahaman mereka. Evaluasi ini menjadi dasar bagi guru untuk memperbaiki strategi pembelajaran selanjutnya. Keterampilan kepemimpinan guru. Yang pertama adalah komunikasi efektif. Sebagai guru, kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan membangun hubungan yang hangat dengan siswa sangatlah penting. Komunikasi yang baik membantu suasana belajar menjadi lebih nyaman dan memastikan siswa memahami apa yang kita ajarkan. Yang kedua, ada manajemen waktu dan kegiatan. Dalam keseharian, guru berhadapan dengan berbagai aktivitas, dari menyiapkan materi, mengajar, hingga mengelola dinamika kelas. Karena itu, kemampuan mengatur waktu dan mengorganisasi kegiatan sangat dibutuhkan agar proses belajar berjalan lebih terarah dan tidak tergesa-gesa. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang tepat. Guru sering berada dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, baik saat menangani siswa, menghadapi kendala pembelajaran, maupun menyesuaikan metode mengajar. Keputusan yang tepat akan membantu menjaga kelas tetap kondusif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Keterampilan kepemimpinan guru yang selanjutnya adalah menjadi teladan dan adil. Seorang guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan konsisten agar siswa memiliki contoh nyata dalam bersikap. Perlakuan yang adil kepada semua siswa akan membuat suasana belajar lebih nyaman dan penuh kepercayaan. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Seorang guru yang memiliki kecerdasan emosional mampu mengelola perasaan, bersikap tenang saat menghadapi masalah, serta memahami emosi siswa. Hal ini membantu menciptakan interaksi yang positif dan mendukung perkembangan sosial emosional anak. Yang terakhir adalah menciptakan visi dan aturan yang jelas. Seorang guru perlu memiliki arah dan tujuan pembelajaran yang tegas, dibarengi aturan kelas yang mudah dipahami. Visi dan aturan yang jelas membantu siswa mengetahui harapan guru dan membangun lingkungan belajar yang tertib dan terarah. Selanjutnya adalah tantangan dan masalah kepemimpinan guru. Yang pertama, siswa yang sulit diatur dan konflik antar siswa. Guru sering menghadapi siswa yang sulit diatur atau terjadi konflik di kelas, sehingga diperlukan kesabaran, komunikasi yang jelas, dan juga kemampuan mengelola kelas agar suasana tetap kondusif. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa. Beberapa siswa kurang bersemangat dalam belajar, sehingga guru harus mencari cara kreatif seperti metode belajar aktif atau pemberian penghargaan sederhana untuk meningkatkan minat mereka. Yang ketiga, menyeimbangkan otoritas dan juga kebebasan. Seorang guru perlu menjaga keseimbangan antara memberi aturan yang tegas dan memberikan ruang bagi siswa untuk berekspresi, agar kelas tetap tertib namun tetap mendukung kreativitas mereka. Terakhir adalah strategi menerapkan kepemimpinan guru di dalam kelas.
Seorang guru dapat menerapkan kepemimpinan yang efektif di dalam kelas dengan cara mengajak siswa membuat aturan bersama agar mereka merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Karena pada dasarnya, disiplin itu ditumbuhkan bukan dengan hukuman, tetapi melalui pembiasaan perilaku positif. Seorang guru juga perlu memberikan penguatan positif seperti pujian atau reward sederhana, serta memberikan konsekuensi yang sifatnya mendidik, bukan menakutkan. Selain itu, menciptakan iklim kelas yang demokratis dan partisipatif akan membuat siswa merasa dihargai, lebih percaya diri, dan lebih berani menyampaikan pendapat. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwasanya kepemimpinan guru di dalam kelas adalah kunci utama keberhasilan pengelolaan kelas. Guru ideal bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menginspirasi, membimbing, dan menjadi teladan bagi siswa. Dengan menggabungkan peran sebagai pengajar dan pemimpin, guru dapat menciptakan kelas yang kondusif, demokratis, disiplin, dan menyenangkan, sehingga perkembangan akademik maupun karakter siswa dapat tercapai secara seimbang. Selesai sudah pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.